malam hari ini tema kita adalah apa tadi? Goodbye overthinking. Kita tahu sekarang ini lagi banyak banget yang lagi viral-viralnya segala sesuatu yang sifatnya adalah overthinking. Sehingga ya tadi jadi sesuatu yang apa ya, kayaknya sesuatu yang boleh tuh untuk dibahas. Jangan sampai sesuatu itu bisa membuat teman-teman nantinya terkena paham-paham negatifnya. Nah, kita nggak mau banget gitu loh, karena sesuatu yang di overthinkingin banget itu bisa berbahaya. Saya mungkin kalau overthinking ya dengan kehidupan saya dulunya, mungkin saya nggak bisa juga seperti sekarang gitu loh. Nah, teman-teman yang pernah hadir di Hijrah Day kemarin yang dihadiri oleh Bang Taki Malik, Bang Rizal Armada, siapa coba? Saya menghadir di Hijrah Day. Nah, kemarin tanggal 22 Januari baru ada acara namanya Hijrah Day. Hijrah Day itu dihadiri Bang Taki Malik, Kak Nazira tahu? Nah, ada Kak Nazira, ada Bang Rizal Armada. Nah, di situ saya menceritakan sedikit tentang kisah perjalanan hidup saya. Ya, sedikit, nggak sedikit lah, banyak lah ya. Nah, teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu saya di malam hari ini coba angkat tangan. Oke, Masya Allah. Yang di sana? Oke. Lagunya Ketika Cinta Bertasbih lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, saya Mirani Moliza, latar belakang saya seorang ibu rumah tangga yang diamanahkan 1 orang suami dan 3 orang anak. Jangan dibalik, oke? Suaminya 1, anaknya 3, bukan suaminya 3, anaknya 1 ya. Oke, nah terus hari-hari saya adalah saya mengasuh rumah hijrah. Rumah hijrah itu adalah rumah tempatnya teman-teman yang sedang berhijrah, yang pengen kembali kepada Allah, pengen dekat sama Allah sambil tetap bekerja, sambil tetap berikhtiar. Hari-hari saya. Kemudian juga Allah amanahkan sebuah gerakan sosial yang namanya Hijrah Peduli, yang sampai hari ini Allah izinkan berjalan sudah hampir 4 tahun, tapi ini masuk tahun kedua untuk kita rutin dalam satu program namanya Hijrah Box dan gerakan infak protein. Nah, Hijrah Box sendiri itu programnya adalah memberikan makanan buat adik-adik santri yatim atau santri penghafal Quran yang ada di pondok-pondok penghafal Quran di Pontianak. Alhamdulillah sampai hari ini sudah menembus angka dengan izin Allah 5.700 porsi sehari. Dengan izin Allah. Nah, itu semuanya wasilah dari teman-teman kakak-kakak yang ada di rumah hijrah, Dede Karisti, semuanya yang ikut berjuang untuk bagaimana ada 5.700 Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar masuk ke dalam suapan adik-adik santri dan mengalir pahalanya kepada kami yang sedang berjuang. Kira-kira pertanyaan saya, ada nggak mau berjuang seperti itu? Mau dong. Nanti kalau misalnya meninggal mengalir pahalanya sampai kita dalam kubur. Ada yang yakin 1 jam lagi masih hidup? Bah, Kamira, kalau mikir kita mati berarti kita udah overthinking dong. Bukan overthinking yang begitu sayang. Kita nggak bicara tentang overthinking. Kematian itu harus terus kita pikirkan. Kalau nggak ingat mati, teman-teman berbuat dosa terus. Bener? Bener. Wah, nanti kalau mati habis nih kena siksa. Seperti itu ya. Jadi bicara tentang kematian itu bicara tentang wajib. Kenapa? Dengan ingat kematian kita jadi menjaga diri, mawas diri dari segala perbuatan dosa. Nah, saya juga Allah amanahkan diizinkan sebagai inspirator dakwah, inspirator hijrah. Alhamdulillah buku Hijrah Ekstrim yang ada di depan itu adalah kisah perjalanan hidup saya yang sudah terjual hampir 100.000 eksemplar dan sudah diseminarkan lebih dari 100 kali di lebih dari 40 kota di Indonesia. Udah sampai ke New Zealand, Kuala Lumpur dan negara Eropa. Insya Allah nanti juga hari Kamis berangkat itu ke Jepang buat ngisi dakwah bareng suami. Dan saya juga Allah izinkan punya suami Kiai Yadi Pratama Larisindo. Beliau pengasuh dari pondok Masjid Ismu Hidayah. Begitu banyaknya atribut-atribut keren yang Allah berikan kepada saya saat ini. Saya bilang atribut keren ya, untuk dunia lumayan lah. Walaupun mungkin dibanding yang lain ada yang lebih hebat dari saya, tapi bagi saya itu udah Masya Allah banget. Atribut-atribut keren itu berasal dari sebuah masa lalu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa, saya tanya, siapa di sini usia sudah 24 tahun? Oke, yang 25 tahun? Yang 26 tahun ada? 20, angkat tangan aja, ya Allah ya Rabbi. Yang 26 tahun ada? Oke, Masya Allah. Yang umur 28 tahun belum nikah ada? Ada, nggak usah angkat tangan, kelihatan wajahnya sudah ya. Wajahnya masih muda kok, tenang aja. Jadi siapa bilang punya anak itu tambah tua kan?
anaknya 3, tua nggak? Kalau bilang iya kan nggak enak gitu ya, masa bilang iya depan kamera gitu ya. Iya, masa lalu saya dulu yang tadi begitu banyak atribut keren yang Allah tempelkan di tubuh saya saat ini, di latar belakang saya saat ini. Dulunya wanita yang tadi nyanyi bareng sama kakak-kakak semuanya, yang berdiri di hadapan kakak-kakak saat ini, kalau mau beroverthinking dia nggak akan pernah bisa seperti sekarang, karena dulunya dia adalah seorang narapidana. Ayo, dia pernah merasakan dinginnya lantai penjara, dia pernah dihina, dicaci dan dimaki, dia pernah masuk berita nasional, TV One, Metro TV, Google. Dia pernah dibilang Mirani Moliza, seorang PNS masuk dalam penjara, digini. Itu atribut lama saya. Kalau saya mau overthinking, saya nggak bisa seperti sekarang. Tapi karena saya selalu berpikir positif kepada Allah yang namanya prasangka baik. Seandainya saya ikuti bisikan setan, di mana di situ tertera dalam surah An-Nas. Coba surah An-Nas itu bunyinya ada Kak Nur, ada dibuat tadi slide-nya? Ada nggak? Jadi di surah An-Nas, surah itu di ayat kelima. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan membisikkan ke dalam hati manusia untuk kita selalu was. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau saya pergi kajian, kan bener kan? Bukan Ustadz Agam kan yang datang? Tuh kecewa deh. Itulah tadi udah was-was banget, gak usah pergi, mana nak hujan lagi, jauh lagi perjalanan, ternyata bukan Ustadz Agam yang datang, Ustadz Igam. Kan jadi kecewa, kan jadi gak seru, pulang aja yuk. Gak ada Ustadz Agam nih, pulang aja yuk. Ngapain coba di sini? Ada yang berpikir mau pulang begitu dengar bukan Ustadz Agam? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, siapa saya tadi? Mantan narapidana. Kalau saya mau berpikir positif, berpikir negatif, atau tadi dibilang overthinking yang berlebihan, ya, overthinking yang berlebihan, ya, berpikir yang berlebihan, dan saya nggak mau itu ada dalam diri saya. Makanya say goodbye overthinking, selamat tinggal overthinking. Saya berpikir positif, saya yakin Allah pasti akan bantu saya selama saya bertaubat. Selama kita berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah, selama kita berjuang untuk mencari perhatian Allah, selama kita berjuang untuk menjadi diamond di hadapan Allah, maka insya Allah itu akan Allah berikan hadiahnya.